Salam saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing. Salam jumpa di dalam kasih Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melingkupi kehidupan kita sekalian. Sekalipun keadaan saat ini memaksa kita untuk harus berdiam diri di rumah, namun kiranya hal ini tidak mengurangi niat kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Saya berharap justru dengan keadaan saat ini kita akan ada dalam keadaan yang lebih tenang, lebih teduh, lebih khusyuk untuk dapat merasakan perjumpaan kita dengan Tuhan melalui persekutuan dan ibadah keluarga masing-masing. Keadaan saat ini tidak boleh mengurangi spirit kita untuk tetap merayakan peristiwa agung, yaitu kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Saat ini saya mau mengajak kita semua untuk tetap menghayati kasih Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita melalui peristiwa hari ini, yaitu peristiwa Jumat Agung. Baik saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita untuk kita sama-sama merenungkan kesaksian Alkitab yang akan saya baca dari kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca bagian ini, saya mengajak kita, mari terlebih dahulu kita memohon tuntunan Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, di kesempatan saat ini kami hendak membaca bagian kesaksian Alkitab untuk kami renungkan bersama-sama umat-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungan saat ini. Biarlah hikmat daripada Tuhan hamba pakai untuk memberitakan kabar baik ini, supaya kesaksian saat ini dapat menjadi kekuatan rohani bagi umat-Mu dalam menjalani hidup dan kehidupan mereka. Berkati pula seluruh jemaat yang saat ini yang ada di rumah mereka masing-masing, yang hendak mendengarkan dan menerima kesaksian ini. Biarlah mereka dibuat mengerti, dibuat memahami tentang berita saat ini, dan biarlah apa yang mereka terima dapat menghasilkan buah-buah iman dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Baik Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan perikop hasil pembenaran. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian jauh berita kesaksian Alkitab saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah bagi setiap kita yang memberikan telinganya untuk mendengar, memberikan hatinya untuk menerima pemberitaan saat ini, dan mau belajar untuk melakukan yang baik
dalam kehidupan setiap hari. Baik, Shalom Papa Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di hari Jumat Agung ini, dalam khotbah kita kali ini, ada di bawah perenungan atau tema Roh Kudus membuat manusia memahami jalan pendamaian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya sebuah perdamaian itu terjadi atas keinginan dua pihak yang sedang bermusuhan. Misalkan saja dalam perang, dua pihak yang sedang bertikai, mereka bersepakat untuk mengadakan gencatan senjata atau berhenti berperang, lalu mengadakan perundingan damai. Jadi perdamaian yang dimaksudkan di sini ialah inisiatif dua pihak untuk berdamai. Namun bagaimana jikalau hal itu terjadi di antara pihak Allah dan manusia? Apakah perdamaian di antara Allah dan manusia itu adalah merupakan inisiatif dari dua pihak? Apakah ada musyawarah antara Allah dan manusia sehingga menghasilkan satu mufakat untuk berdamai? Ternyata tidak demikian. Pendamaian antara Allah dan manusia hanya merupakan inisiatif satu pihak, yaitu dari pihak Allah sendiri. Karena pada prinsipnya manusia tidak ingin berdamai dengan Allah. Dan itu ditunjukkan dengan sikap manusia yang terus-menerus memberontak kepada Allah dan melakukan apa yang jahat di mata Allah. Sampai kapanpun manusia tidak akan mau berdamai dengan Allah dan tetap menjadi musuh Allah. Karena kehidupan manusia tidak akan pernah sempurna di mata Allah. Sebagaimana kitab Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah tidak lagi menemukan gambar dan rupanya di dalam diri manusia, sebab telah dirusakkan oleh dosa. Untuk dapat kembali memulihkan hubungan kedua pihak, Allah tidak mungkin lagi menunggu keputusan manusia untuk meninggalkan dosa-dosanya. Sebab manusia telah terpenjara oleh dosa-dosanya dan sulit untuk melepaskan diri. Karena itu Allah sendiri mengambil inisiatif dan mengambil langkah pendamaian dengan cara turun ke dunia, mengambil rupa manusia, agar ia dapat secara langsung berjumpa dengan manusia dan mengajak mereka untuk bertobat. Di sini ada pembenaran yang dilakukan Allah terhadap manusia. Namun itu bukan karena manusia itu benar di hadapan Allah, melainkan karena kasih-Nya yang besar dan kehendaknya yang suci untuk mau menyelamatkan manusia. Pembenaran Allah kepada manusia secara jelas dinyatakan melalui kematian Yesus Kristus, yang juga mau menyatakan bahwa Allah tidak menyayangkan putranya yang suci dan mau mengorbankannya demi menanggung dosa-dosa manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pendamaian yang dilakukan Allah bagi kita manusia sesungguhnya memberikan pengaruh dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa kita ini bukanlah manusia yang sempurna, tapi kita dibenarkan oleh Allah. Itu berarti bahwa akibat dari pembenaran itu, manusia harus termotivasi untuk hidup dalam satu tanggung jawab iman yang sesuai dengan hakikat dari pembenaran itu sendiri. Ada beberapa intisari yang dapat kita temukan dari tujuan pembenaran yang Allah lakukan terhadap kita manusia. Yaitu yang pertama, tujuan pembenaran Allah itu agar kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita bisa membandingkan dengan ayatnya yang pertama. Kita tahu bahwa dosa sudah menimbulkan permusuhan antara kita dengan Allah. Dosa tidak saja menciptakan keterasingan, tapi juga perseteruan. Allah yang kudus dan benar tidak mungkin dapat berdamai dengan seorang berdosa, sementara orang itu terus berada di bawah kesalahan dosa. Pembenaran Allah kepada manusia telah melenyapkan kesalahan itu, dan dengan demikian membuat jalan bagi pendamaian.
Selain penghentian permusuhan, ada lebih banyak hal lagi di dalam pendamaian ini. Di dalamnya ada persahabatan dan kasih sayang. Yesus berada di antara Allah dan manusia dan telah membentangkan tangannya untuk merangkul tangan Allah dan tangan kita manusia, sehingga hubungan persahabatan kita dengan Allah tidak terputus dan kasih sayang Allah tetap tercurah bagi kita. Kita patut bersyukur karena Kristus telah menjadi pendamai bagi kita. Dan dia sendiri menjadi pokok dan pemelihara damai sejahtera di antara Allah dan manusia. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa kita akan hidup dalam damai sejahtera bersama Allah jikalau tanpa Kristus. Kita harus selalu mengingat bahwa karena Kristus kita dibenarkan, oleh Dia kita ditebus dari dosa-dosa, dan melalui Dia kita memperoleh jalan damai di hadapan Allah. Karena itu jangan pernah kita menyia-nyiakan apa yang telah dikaryakan Kristus dalam hidup kita. Berilah hidup kita untuk terus berdamai dengan Allah, dan jangan memutuskan lagi persahabatan dan kasih sayang yang telah Allah kerjakan bagi kita melalui Yesus Kristus. Tidak ada hal yang paling kita butuhkan di dunia sekarang ini untuk bisa membuat kita lebih berbahagia selain daripada memiliki Allah sebagai sahabat kita. Yang kedua, karena pembenaran Allah, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia Allah. Dan di dalam kasih karunia ini kita dapat berdiri di hadapannya. Ayat yang kedua. Ini adalah hak istimewa kita, dan selanjutnya kita tidak saja memperoleh damai sejahtera, tapi juga mendapatkan kasih karunia dari Allah. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang diberkahi. Namun karena Kristus kita diperkenalkan dan dituntun dalam kasih karunia Allah. Dan Kristus melakukan ini tidak dengan mempertimbangkan jasa dan kelayakan kita, tapi dengan mempertimbangkan ketergantungan dan kepercayaan kita kepadanya, dan penyerahan diri kita kepadanya. Jadi imanlah yang menjadi alat kita untuk meyakini bahwa Kristus adalah jalan masuk menuju kasih karunia itu. Ini tidak ada lagi tirai yang membatasi kita. Kita tidak lagi membutuhkan imam untuk memohon belas kasih dari Allah, karena kita sudah memiliki imam agung, yaitu Yesus Kristus, yang oleh karena Dia jalan masuk untuk datang ke hadapan Allah terbuka lebar, dan kita masing-masing memperoleh kesempatan untuk menerima kasih karunia daripada Allah. Itu sebabnya tidak boleh seorang pun di antara kita yang merasa dirinya terlalu berdosa, lalu merasa bahwa ia tidak lagi layak di hadapan Allah, atau seolah-olah sudah tertutup jalan pengampunan baginya di hadapan Allah. Kita harus sadar bahwa layak tidaknya diri kita di hadapan Allah bukan ditentukan oleh pertimbangan kita sendiri atau keputusan kita sendiri, tapi berdasarkan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi hidup kita. Ia telah membayar lunas dosa-dosa kita. Ia sendiri sudah menjadi jalan pendamaian bagi kita untuk datang kepada Allah. Karena itu tidak ada lagi istilah orang benar atau orang berdosa, melainkan orang-orang yang sama-sama memiliki kesempatan untuk memperoleh kasih karunia dari Allah. Dan kesempatan itu dapat kita peroleh melalui pertobatan kita. Siapapun dia, jikalau hari ini dengan kesungguhan hati mau mengakui kelemahannya serta menyerahkan segenap hidupnya untuk tunduk di bawah kehendak Allah, maka hari itu juga ia pasti memperoleh dan menikmati kasih karunia daripada Allah. Seperti seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Dia, yang dengan tulus mengakui kelemahannya, maka hari itu juga ia mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan ia ada di dalam damai sejahtera bersama Allah. Tuhan menghendaki agar kita semua mempunyai hak yang sama, yaitu hak untuk menjadikan Kristus sebagai satu-satunya jalan untuk datang dan menerima kasih karunia daripada Allah. Oleh karena Kristus, kita tidak lagi menjadi orang asing di hadapan Allah, melainkan menjadi umat yang dikasihinya, yang dirindukan kehadirannya untuk senantiasa hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Allah. Yang ketiga,
melalui pembenaran Allah kita dapat bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Di samping kebahagiaan yang telah kita terima, masih ada satu kebahagiaan lagi di dalam pengharapan, yaitu kemuliaan Allah. Kemuliaan yang akan diberikan kepada orang-orang kudus di sorga. Kemuliaan yang berupa melihat dan menikmati hadirat Allah. Orang-orang yang selalu mengharapkan kemuliaan Allah di kehidupan yang akan datang. Mereka lah yang akan mengalami rasa sukacita di kehidupan yang sekarang ini. Karena itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang mengharapkan surga untuk bersukacita di dalam pengharapan itu. Dan yang keempat, di dalam pembenaran Allah kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Penderitaan-penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak dapat menghalangi sukacita di dalam pengharapan kita akan kemuliaan Allah. Justru di dalam penderitaan-penderitaan itu, kita dapat mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih besar bagi hidup kita. Kita bermegah dalam kesengsaraan kita, karena semua yang kita alami itu adalah berdasarkan kebenaran. Memang kelihatannya kesengsaraan itu merupakan penghalang bagi kebahagiaan orang percaya. Namun itu dianggap layak untuk diterima, karena kesengsaraan itu memberikan pengaruh secara rohani. Karena dari kesengsaraanlah akan timbul ketekunan. Dan dari ketekunan timbul tahan uji. Dan dari tahan uji timbul pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena pengharapan setiap orang percaya pasti akan berbuahkan sukacita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, peristiwa di hari Jumat yang agung ini, hari di mana Yesus mati di atas kayu salib, memberikan makna yang mendalam bagi kita, bahwa pendamaian itu sudah terjadi. Di atas kayu salib itulah kita didamaikan dengan Allah. Kita beroleh jalan masuk untuk menerima kasih karunia Allah. Kita menjadi orang-orang yang bermegah dalam pengharapan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang layak untuk menerima berbagai ujian. Supaya kita menjadi tekun. Kita menjadi tahan uji. Dan kita menjadi orang-orang yang terus berpengharapan di dalam Tuhan. Memang sulit untuk memahami tentang apa yang telah dikaryakan Kristus bagi kita. Tapi melalui pertolongan Roh Kudus, kita percaya bahwa kita pasti akan dibantu untuk mengerti apa maksud dan tujuan dari semua yang telah dikerjakan Kristus di atas kayu salib. Supaya kita tahu sekarang bahwa tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk membawa hidup dan kehidupan kita ke hadapan Allah. Karena Kristus telah menjadi satu-satunya jalan pendamaian bagi kita. Jikalau kita menghendaki hidup di dalam damai sejahtera bersama Allah, maka milikilah Kristus dan jadikanlah Dia sebagai pembaharu hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.